Hidayah. Oh, Iya, Pak. Nah, setelah itu saya dibawa ke orientasi sirkus. Setelah itu saya dilatih seperti biasa. Saya masih umur segitu saya sudah mendapat kekerasan ketika saya tidak bisa dikasih latihan, misalnya nggak bisa, itu saya dapat pukulan kayak tendangan di rotan, itu sudah hal biasa buat kami. Terus setelah sekitar saya umur 12 atau 13 tahun, saya dipindah ke Taman Safari Indonesia. Taman Safari Indonesia Cisarua Bogor. Dan di sana seperti biasa, saya pikir hidup saya lebih baik di sana. Saya tidak dapat penyiksaan. Ternyata di Taman Safari saya lebih keras lagi, saya dilatih. Saya dapat penyiksaan lagi, Pak. Sampai saya melarikan diri karena saya nggak tahan. Setelah saya melarikan diri 3 hari kemudian, saya menghirup udara luar, saya ditangkap lagi dengan security. Dan setelah itu saya dibawa ke pos security dan saya dibawa pulang. Di tengah jalan pun saya sudah dipukulin, sudah dikata-katain kasar seperti binatang. Sampai rumah saya dimasukin ke kantornya dan saya disetrumin, Pak, pakai setruman gajah sampai saya lemes, sampai ke kelamin saya disetrumin. Akhirnya saya jatuh, saya lemes, saya minta ampun, saya sakit, tapi dia tidak mendengarkan omongan saya, malah dia menambahkan pukulan itu. Setelah itu saya jatuh lemas, ditarik lagi rambut saya, dijedotin ke dinding dan saya ditamparin dan perut saya ditonjok dan ditendang. Akhirnya saya ngompol di situ. Setelah itu saya dirantai selama 2 minggu, dipasung. Setelah 2 minggu dipasung, saya dibebaskan dan seperti biasa saya latihan seperti biasa. Dan berapa tahun kemudian saya melarikan diri lagi karena saya nggak tahan, Pak, hidup di Taman Safari karena penyiksaan itu terus. Saya jadi merasa batin. Akhirnya saya ditolongin sama mantan saya melarikan diri dari Taman Safari itu dan akhirnya saya lolos. Saya dibawa ke Semarang, saya dinikahkan dan akhirnya saya memberanikan diri melapor ke Komnas HAM Bapak Mulyadi waktu itu. Dan waktu itu saya langsung ditanggapi nama beliau dan saya dibawa ke Komnas HAM Jakarta. Dan di situ saya dipertemukan dan pertama saya lapor dulu ke Mabes Polri. Saya bilang saya dipukulin, saya tidak tahu orang tua, saya tidak punya identitas.